Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Di Warung Kopi ini teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol dan update informasi tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Newsway. Kita akan update informasi tentang persoalan open mainnet yang terjadi di dalam jaringan blockchain Pi Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat judul dari artikel ini Pi Network ini menghadapi tantangan serius dalam persoalan verifikasi KYC, teman-teman. Dan tantangan ini semakin meningkatkan ketidakpastian atas peluncuran open mainnet yang sampai hari ini selalu ditunggu-tunggu oleh para pionir di seluruh dunia, teman-teman. Oke, untuk melihat persoalannya ini kita akan langsung masuk ke dalam videonya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, memang Pi Network ini proyek mata uang kripto yang menjanjikan dan bertujuan untuk membawa desentralisasi kepada semua orang. Ini telah menarik perhatian yang signifikan belakangan ini. Saat jaringan ini bersiap-siap untuk melakukan peluncuran open mainnet, jaringan ini menghadapi tantangan dalam hal proses verifikasi KYC, teman-teman. Jadi video kali ini akan membahas secara detail mengenai kompleksitas seputar verifikasi KYC di Pi Network dan eksplorasi implikasi yang mungkin terjadi pada masa depan di dalam proyek Pi Network, teman-teman. Sebelum kita menyelami lebih jauh mengenai tantangan yang dihadapi oleh Pi Network, mari kita memahami aspirasi proyek ini secara singkat, teman-teman. Jadi didirikan oleh sekelompok lulusan Stanford University, Pi Network bertujuan untuk menciptakan ekosistem mata uang kripto yang dapat ditambang menggunakan smartphone. Proyek ini bermimpi untuk inklusivitas dengan tujuan memungkinkan siapapun yang memiliki smartphone untuk berpartisipasi dalam proses penambangan tanpa memerlukan perangkat keras khusus, teman-teman. Verifikasi KYC itu adalah merupakan langkah penting bagi proyek mata uang kripto manapun yang ingin memenuhi standar regulasi dan mencegah aktivitas penipuan. Pi Network sebagai bagian dari itu telah menerapkan proses verifikasi KYC untuk memastikan keaslian penggunanya dan mematuhi regulasi yang berlaku. Meskipun memiliki niat yang mulia, teman-teman, Pi Network telah menghadapi sejumlah tantangan selama melakukan proses verifikasi KYC yang menyebabkan ketidakpastian seputar peluncuran open mainnet yang begitu dinantikan oleh para pionir, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kendala teknis dalam infrastruktur KYC. Perkembangan pesat Pi Network telah menyebabkan tekanan pada infrastruktur KYC-nya. Jadi dengan jutaan pengguna yang bergabung dalam jaringan Pi Network, proses verifikasi menghadapi masalah skalabilitas yang mengakibatkan keterlambatan dan kendala teknis sampai hari ini, teman-teman. Kemudian kita berbicara tentang kepatuhan regulasi yang ketat, teman-teman. Jadi mata uang kripto seringkali berada di bawah pengawasan regulasi yang ketat dan Pi Network tidak terkecuali. Mematuhi berbagai regulasi di berbagai wilayah atau di berbagai negara ini menjadi tugas yang menantang yang secara otomatis memperlambat proses dari verifikasi KYC, teman-teman. Jadi meskipun KYC penting untuk keamanan, para pengguna atau para pionir khawatir tentang berbagi informasi yang sensitif, teman-teman. Jadi Pi Network harus menemukan keseimbangan antara memverifikasi identitas dan melindungi data pengguna dengan baik, teman-teman. Kemudian juga kita lihat bahwa core team ini mencegah akun palsu masuk ke dalam jaringan. Ini adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga integritas ekosistem. Namun mengidentifikasi dan menghilangkan akun palsu itu juga salah satu yang membuat
proses KYC berjalan lambat, teman-teman. Keterlambatan di dalam proses verifikasi KYC ini memang telah menimbulkan ketidakpastian atas peluncuran Open Mainnet dari Pi Network. Jadi ini meninggalkan pengguna dan investor dalam keadaan yang luar biasa, teman-teman. Dan ini keterlambatan ini akan membawa implikasi luar biasa terhadap Pi Network. Di antaranya yaitu kehilangan kepercayaan dari para pionir, karena keterlambatan dalam peluncuran Open Mainnet ini dapat mengikis kepercayaan pengguna, menyebabkan berkurangnya partisipasi aktif. Bahkan para pengguna atau para pionir mungkin akan mempertanyakan legitimasi proyek ini dan kehilangan minat untuk berkontribusi pada jaringan, teman-teman. Kemudian keterlambatan Open Mainnet ini akan berdampak pada persepsi pasar, teman-teman. Jadi pasar mata uang kripto sangat peka terhadap berita dan perkembangan. Keterlambatan dalam peluncuran Open Mainnet dapat menyebabkan sentimen pasar yang negatif, kemudian mempengaruhi kapitalisasi pasar proyek dan persepsi secara keseluruhan. Kemudian dalam pergerakan dunia mata uang kripto yang bergerak sangat cepat, keterlambatan Open Mainnet itu dapat menyebabkan kelemahan di dalam persaingan, karena kita tahu bahwa proyek-proyek pesaing Pi Network dengan peluncuran yang lebih lancar dalam persoalan Open Mainnet mereka, itu dapat menyebabkan Pi Network kalah dalam soal keunggulan dibanding proyek-proyek lain, teman-teman. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh core team, dan mungkin kita juga menyadari bahwa hari ini pasti core team sedang berusaha keras untuk mengantisipasi persoalan ini, dan mereka pasti akan melakukan berbagai strategi, diantaranya adalah memperbarui infrastruktur, kemudian berkolaborasi dengan otoritas regulasi. Seperti kita tahu dalam video kemarin, bahwa Pi Network telah melakukan persyaratan regulasi dengan Inggris, teman-teman. Kemudian juga Pi Network Core Team harus meningkatkan langkah dalam persoalan pelindungan data dan juga harus mengimplementasikan deteksi penipuan berbasis artificial intelligence, teman-teman. Jadi demikian update ini, teman-teman. Semoga Core Team bisa segera menyelesaikan persoalan KYC ini agar Open Mainnet tidak selalu tertunda, karena kita tahu bahwa untuk keberhasilan sebuah proyek blockchain, maka langkah strategis yang harus dilakukan adalah segera melakukan Open Mainnet. Oke, teman-teman, tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.